Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril alaihissalam. Rasul pun bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sungguhnya hari ini Allah sedang mengobarkan nyala api neraka, dan seluruh para malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat," kata Jibril, "bahwa engkau Muhammad adalah sumber cinta dan sayang Allah kepada alam semesta. Dengan alasan itu aku kesini bertabaruk mengambil berkah dengan cinta Allah padamu, ya Rasulullah, ya Muhammad." Rasulullah terdiam beberapa saat, kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan kepadaku bagaimana neraka itu sesungguhnya." Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan satu yang lain ialah perjalanan 70 tahun. Lubang yang paling bawah ialah lubang yang paling ganas." Nabi SAW meneruskan pertanyaan, "Lalu siapakah penghuni lubang-lubang itu wahai Jibril? Sampaikan padaku Jibril." Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik. Lubang yang berikutnya untuk penyembah berhala. Lalu untuk penyembah bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang kelima, tempat umat Yahudi, dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril diam cukup lama. Rasulullah penasaran dan bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh?" Jibril diam saja tidak menjawab. Rasulullah mengulangi pertanyaannya, tapi Jibril tetap diam. Rasulullah tambah penasaran dan mendesak Jibril agar menjawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun berkata, "Umatmu wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar yang dimana sampai mereka mati belum sempat bertobat." Mendengar jawaban itu, Rasulullah langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkannya tubuh baginda di atas pangkuannya. Tak berapa lama Rasulullah SAW sadar dan langsung menangis bersimpah air mata dengan berisak-isak. Rasulullah mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar wahai Muhammad, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertobat." Setelah itu Rasulullah menghadap kiblat dan sujud kepada Allah dalam isak tangisnya. Sekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata, "Ummati ya Rob, ummati, ummati, ummati." Beliau selalu sampai dengan mengangkat kepalanya dalam keadaan selama 3 hari 3 malam, kecuali setiap Bilal bin Rabah memandangkan azan. Barulah beliau bangkit dan menjadi imam, dan setelah itu ia kembali lagi sujud. Pada hari ketiga Abu Bakar menyadari hal ini. Dia mengetuk pintu Rasulullah lalu mengucapkan salam 3 kali, namun tidak terdengar jawaban. Abu Bakar sedih dan berseru di hadapan pintu Nabi Muhammad SAW, "Apakah ada jalan untuk masuk ke rumahmu ya Rasulullah?" Tetap tidak ada jawaban. Di jalan Abu Bakar bertemu sahabat Umar. "Mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" kata Umar. Abu Bakar menceritakan keadaan Rasulullah SAW. Maka Umar pun melangkah menuju rumah Rasulullah dan terjadi hal yang sama. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan Umar bertemu sahabat Salman Al-Fariz. Dia terisak. Umar bercerita kepada Salman hingga membuat dirinya amat sedih, namun tidak berani mengulangi hal yang sama. Salman melangkah menuju rumah Fatimah dan menceritakan hal itu. Setelah berlari, Fatimah menuju rumah ayah tercinta dan mengetuk pintu.
sambil mengucapkan salam. Dengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Rasulullah, lalu bangkit dari sujud dan buka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah melihat Rasulullah yang tercinta amat kurus dan pucat. Fatimah memeluknya lalu menangis, "Wahai ayah, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini?" Rasulullah kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, "Wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak sedih sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak umatku yang akan masuk neraka." Subhanallah, betapa besar cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Sahabatku, Rasulullah mencintai kita. Akan berkumpul dengan orang yang kau cintai. Ibarat kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, dan Muhammad mencintai kita, umat yang tidak rela kita masuk neraka. Mari kita mencintai beliau dengan bersalawat, sahabatku.